Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi, seraya membagikan berkat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian: sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Kolose menempatkan kesabaran itu sejajar dengan pengampunan. Kita dapat lebih sabar jika kita rela mengampuni. Ketika memandang orang yang menyebalkan dan yang menyakitkan hati, kita perlu melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita yang sering menyakiti hatinya. Lalu mengapa kita tidak bisa mengampuni teman atau orang yang bersalah kepada kita? Pengampunan bukan berarti orang yang melakukan kesalahan pada diri kita itu menjadi benar, dan itu tidak membuat apa yang dilakukan orang itu baik-baik saja. Anda bisa memaafkan, dan mereka masih bisa menghadapi konsekuensi atas apa yang terjadi. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memaafkan seseorang tampaknya mustahil, ingatlah satu hal, bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kembali kita mendengarkan pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Pesan Tuhan yang pertama bagi kita saat ini adalah kita harus mengampuni seperti Tuhan Yesus. Mengampuni merupakan suatu hal yang tersulit untuk kita lakukan, dengan alasan-alasan yang mungkin menurut ukuran kita sudah tidak bisa diampuni. Kelakuannya sudah melampaui batas kesabaran kita, sehingga muncul perkataan, saya tidak bisa mengampuninya. Tuhan Yesus dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, Ia harus menerima hinaan, diludahi, dicambuk, disiksa sedemikian rupa, bahkan ditelanjangi depan banyak orang. Apa yang Yesus buat? Ia tidak menghukum, Ia tidak menghujat, tapi dengan kasih-Nya yang begitu besar, keluar satu kalimat yang diucapkannya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Konsep inilah yang menjadi dasar bagi kita bahwa perlu sebuah pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun dosa kesalahan orang lain yang diperbuat dalam kehidupan kita, kita tidak punya alasan untuk tidak bisa mengampuni. Karena saya yakin bahwa pelanggaran dosa orang itu kepada kita tidak jauh lebih besar daripada yang dibuat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengalami demikian rupa yang besar penghinaan, siksaan, Dia tetap mampu berdoa untuk orang yang menyalibkannya. Ini teladan Yesus. Maka Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan, yaitu mengampuni orang yang berdosa kepadanya. Maka kita pun harus mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita, karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengampuni, karena diri kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan,
maka tidak ada satu alasan pun yang bisa membatalkan keinginan kita untuk mengampuni orang lain. Oleh sebab itu, kalau kita memandang diri kita, seberapa besar dosa kita, pelanggaran kita kepada Tuhan, Tuhan saja mau mengampuni. Mengapa kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang di sekitar kita? Oleh sebab itu, mari mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita pagi ini. Pesan Tuhan yang kedua pagi ini bagi kita adalah mengampuni tanpa batas waktu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah syair lagu yang mengungkapkan demikian. Satu kali kau sakiti hati ini, masih bisa memaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga bisa memaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, karena sudah tidak ada maaf bagimu. Artinya bahwa manusia punya batasan kesabaran di dalam menerima kesalahan orang lain. Firman Tuhan berbicara tentang konsep sebuah pengampunan yang dilukiskan melalui dialog antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Pertanyaan Petrus menawarkan batasan terhadap pengampunan itu sampai 7 kali. Tetapi luar biasa respon Tuhan Yesus Kristus yang berbeda. Yesus berkata bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni itu tidak ada batasnya. Seberapa sering orang itu berbuat salah kepada kita, seberapa sering orang itu menyakitin kita, seberapa sering orang itu menyinggung perasaan kita, kata Tuhan Yesus, tidak ada batasan untuk mengampuni. Maka ampunilah mereka, karena Tuhan pun mengampuni kita tanpa ada batasnya. Tidak ada tenggat waktu, tidak ada ukuran 1 kali, 2 kali, atau bilangan-bilangan lain. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sudah selayaknya kita mengikuti teladan Yesus, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, seberapa banyak pun mereka berulang-ulang menyakiti kita. Karena kita pun demikian, berulang-ulang menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap terima kita, tapi Tuhan tetap mau mengampuni kita. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Mengampuni tanpa ada batas waktu, mengampuni tanpa ada batas bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap ada kesalahan orang lain, kita harus mengampuni. Karena itu yang diperbuat Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah mengampuni dengan dasar ketulusan hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada unsur paksaan dalam hal mengampuni. Tidak ada dorongan atau faktor-faktor tuntutan, melainkan dasar ketulusan hati. Jika kita tidak melakukannya dengan ketulusan hati, maka firman Tuhan berkata, Bapa di sorga pun akan melakukan hal yang sama. Artinya, Ia tidak akan mengampuni kita. Biarlah melalui ketiga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita dengar, mari kita memiliki hati yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar kita adalah orang yang lemah. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau kita merasa sering disakiti oleh orang lain, maka hal yang sama suatu saat kita pun akan menyakiti hati orang lain. Kalau orang lain minta diampuni, maka kita harus mengampuni, karena kita juga melakukan hal yang sama, sering menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengambil teladan Tuhan yang rela mengampuni, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk tebusan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan, kita manusia yang lemah, kita manusia yang terbatas, kita banyak kekurangan, kita punya potensi yang besar untuk melakukan kesalahan.
maka kita juga harus sadar bahwa orang-orang di sekitar kita juga sama, punya potensi yang besar untuk melakukan kesalahan kepada kita. Maka kalau kita ingin orang lain berbuat kepada kita untuk mengasihi dan mengampuni kita, maka perbuat juga itu kepada orang lain. Kita kasih mereka yang menyakiti kita, dan kita ampuni mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah istilah yang menyatakan bahwa bagaimana kita bisa mengampuni kalau kita tidak melupakan. Oleh sebab itu, kalau kita mengampuni berarti kita juga harus bisa melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Oleh sebab itu, mari kita menyongsong hari ini di dalam sukacita Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang terbaik seperti untuk Tuhan. Lakukan semuanya itu dengan semangat, dengan ketulusan hati. Karena berkat Tuhan tidak akan pernah salah dikirim oleh Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan pernah salah alamat. Apa yang Tuhan sudah janjikan menjadi bagian kita, pasti akan menjadi bagian kita ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan fokus untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi seperti Tuhan Yesus yang rela mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Mari kita tebarkan kebaikan-kebaikan sepanjang hari ini, karena saya yakin dan percaya kita pun akan menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.